Hari ini kan minggu kelima ya. Kalau minggu kelima itu kita mau pujian penyembahannya lebih pol dari yang lalu-lalu. Bukan cuma dengar firman, tapi kita mau praktek. Dan bukan praktek pas di gereja tok. Tapi gereja kita ini DNA-nya pujian penyembahan. Jadi kita kalau udah nyemplung masuk ke gereja ini, otomatis harus jadi pemuji dan penyembah. Amin. Tadi kita nyanyi langit dan bumi muji Tuhan kan gitu kan. Coba dikeluarin dulu ayatnya coba. Mazmur 69 ayat yang ke-35. Biarlah, baca yuk sama-sama. 2, 3. Biarlah langit dan bumi memuji-muji Dia, lautan dan segala yang bergerak di dalamnya. Jadi Tuhan menciptakan alam semesta ini untuk tujuannya untuk bisa memuji-muji Tuhan. Cerna dulu. Loh, yang muji Tuhan itu biasanya bukannya kita yang muji Tuhan ya? Tapi ini firman Tuhan yang berbicara, langit dan bumi itu bisa memuji-muji Tuhan. Bahkan lautan, semua yang bergerak yang ada di dalam bumi, itu Tuhan ciptakan tujuannya untuk memuji Dia. Ada lagu kan? Dan gunung-gunung pun bersorak. Ya terus gak usah dikeluarin, pasti hafal kan? Dan tepuk tangan memuji Dia. Mohon tepuk tangan loh. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan, Dialah yang bertata di atas pujian. Apa tadi yang memuji Dia? Dan gunung-gunung. Gunung-gunung kan? Terus yang bertepuk tangan tadi apa? Loh, ini yang tadi tepuk tangan pohon bukan? Yang bukan, ini manusia ya. Tapi coba, ini sering banget kita nyanyiin, tapi apakah kita udah ngeh bahwa oh iya ya, ternyata yang disuruh memuji Tuhan itu bukan hanya kita ya, tapi semua yang Tuhan ciptakan itu adalah untuk memuji Dia. Bahkan di Mazmur 150 dikatakan, biarlah segala yang bernafas itu memuji Dia. Bahkan ini yang tidak bernafas pun Tuhan ciptakan alam semesta ini. Langit, bumi, daratan, lautan semuanya ini adalah untuk memuji Dia. Perhatikan kata-katanya memuji, bukan menyembah ya. Memuji Dia. Nah, jadi itu semua Tuhan ciptakan untuk memuji. Tapi yang Tuhan ciptakan khusus untuk menyembah, itu tidak lain dan tidak bukan adalah kita. Kita nih, manusia nih, Tuhan ciptakan untuk menyembah Tuhan. Dan yang lebih uniknya lagi adalah, coba saudara pernah gak renungan, Tuhan tuh udah spesial nih ya, mendesain kita, membuat kita, menciptakan kita ini dengan desain yang luar biasa loh. Kalau binatang itu bunyinya kan cuma satu macam toh. Siapa yang punya dogi di sini? Dogi. Bunyinya gimana dogi? Doginya Hongkong sama doginya di Malang sama nggak bunyinya? Sama. Di Jepang bunyinya sama nggak? Nggak tahu, belum pernah ke Jepang. Sama, tak kasih tahu. Sama. Jepang, doginya bule sama nggak bunyinya? Sama. Tapi kok bahasa manusia kok begitu banyak ya? Kucing bunyinya gimana? Semua kucing mirip loh tadi itu. Semua kucing bunyinya gitu kan? Kambing. Nah, tapi kalau orang tuh, manusia tuh bunyinya tuh luar biasa. Kita bisa bersuara seperti ini ya kan? A, I, U, E, O-nya bisa berbeda-beda. Coba ikutin saya sekarang ya. Do, mi, sol. Nah, tuh belum disuruh aja udah. Oke, sekarang ikutin saya. Kita bisa A, I, U, E, O-nya kan bisa beda-beda toh. Warna suara aja bisa beda-beda. Bisa ada yang ngebos, bisa ada yang cempeng, bisa ada yang serak-serak banjir gitu kan. Nah, suara kita nih bisa dikontrol. Tadi kalau kita bilang mau do, mi, sol, 2, 3. Do, mi, sol, mi, do. Wih, cakep.
Tapi kalau kambing bunyinya? Kalau kucing? Kambing pe pe, kucing kodok. Tetapi anak Tuhan memuji nama Tuhan. Gloria, haleluya. Sekali lagi, kambing miong miong, kodok teot pe teot tetum. Tetapi anak Tuhan memuji nama. Gloria, haleluya. Lihat ya, perbedaannya ya. Yang Tuhan ciptakan untuk hanya memuji, dan yang Tuhan ciptakan untuk memuji dan menyembah, itu desainnya tuh spesial. Ya toh? Coba tengok kiri kanannya. Kasih tahu, desainmu tuh spesial loh. Spesial kan? Coba ada yang sama nggak? Segini banyak orang ada yang sama nggak? Udah bentuknya nggak ada yang sama, rambutnya nggak ada yang sama, suaranya pun nggak ada yang sama. Ini semua diciptakan sama Tuhan berbeda-beda. Tuhan tuh sengaja menciptakan kita, didesain untuk menjadi penyembah-penyembah Tuhan. Amin. Sekarang kalau tadi dibilang udah ngomong nih ke kiri kanannya, sekarang ngomong ke yang di belakangnya. Kamu didesain untuk menyembah Tuhan. Udah? Bilang, kamu didesain untuk menyembah Tuhan. Mesin fotokopi itu tidak didesain untuk menyembah Tuhan ya. Manusia loh ya. Si Hop. Kita manusia didesain untuk menyembah Tuhan. Kamu. Termasuk tadi udah bilang kamu. Sekarang bilang, saya didesain untuk menyembah Tuhan. Yang didesain untuk menyembah Tuhan adalah yang punya roh. Itu tadi segala kambing, segala kucing, segala kodok, itu mereka kalau mati aja. Karena kenapa? Nggak ada rohnya. Cuman punya tubuh dan jiwa. Tapi kita manusia yang Tuhan ciptakan, roh yang tinggal di dalam badan ini, roh kita ini akan hidup kekal. Dan hidup kekal selama-lamanya dengan Tuhan itu, kerjaannya di sana nggak lain nggak bukan adalah untuk menjadi penyembah Tuhan. Dan selama-lamanya kerjaan yang terus-menerus kita akan lakukan sampai kepada kekekalan itu adalah menyembah. Karena itu saya khawatir kalian nggak betah di surga kalau sekarang nggak suka nyembah Tuhan. Halo? Berapa banyak yang suka menyembah Tuhan? Yang sadar bahwa kita ini diciptakan untuk menyembah Tuhan. Tetap angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Tuhan, ini loh penyembah-penyembahmu. Kami bersyukur kami diciptakan untuk menyembah Tuhan. Dan kami mau terus menjadi penyembahmu. Haleluya. To worship you highly. To worship you highly. Highly. To worship you. To worship you highly. Ini kami ya Tuhan. To worship you highly. To worship you highly. Highly. To worship you. Mari terus nyanyikan kepada Tuhan. To worship you highly. To worship you highly. To worship you highly. Highly. To worship you. To worship you highly. Penginjilan itu tidak akan ada lagi di surga. Udah gak dibutuhin lagi.
Pekerjaan jadi penerobos udah gak perlu lagi di sana. Gak ada yang perlu diterobos-terobos lagi. Pekerjaan ngajar juga gak diperlukan. Tapi penyembahan, pekerjaan yang terus-menerus menyembah, itu terus akan kita lakukan. Dan satu-satunya pekerjaan yang Tuhan tidak bisa lakukan adalah menyembah dirinya. Itulah sebabnya Tuhan menciptakan kita nih, ya untuk menyembah Tuhan. Amin. Di Kejadian pasal yang keempat, itu deket banget peristiwanya dengan waktu setelah Tuhan menciptakan langit dan bumi beserta dengan isinya, lalu Tuhan menciptakan Adam dan Hawa. Tidak lama kemudian, hanya di Kejadian chapter yang keempat, pasal yang keempat, di situ sudah ditulis ada Bapa semua orang yang memainkan alat musik. Di situ ditulis kecapi dan suling, alat musik yang pertama. Ternyata alat musik itu Tuhan, kreativitas untuk membuat alat musik itu sudah sejak awal sekali ada. Karena kenapa ya? Tuhan tuh suka dengan musik. Tadinya pujian penyembahan di surga itu Lucifer yang mimpin. Tubuhnya Lucifer itu musik loh. Lucifer itu adalah pemimpin pujian penyembahan di surga sebelum kejatuhan Lucifer, yang akhirnya Lucifer dibuang jadi iblis dan antek-anteknya. Lucifer itu, iblis itu yang tadinya adalah malaikat, itu adalah penyembah. Tubuhnya itu alat musik. Ya mungkin di sini piano, di sini trompet gitu ya, di sininya kecapi gitu. Jadi itu seluruh tubuhnya itu musik. Nah, tapi yang Tuhan suka ini ternyata jatuh dalam kesombongannya dan akhirnya Tuhan buang. Nah, itulah sebabnya Tuhan menciptakan manusia untuk akhirnya melakukan fungsi itu, menjadi penyembah. Dengan alat musik yang dengan kreativitas menciptakan, ada alat musik, ada tamborin, ada drum, ada keyboard, yang bisa main gitar. Alat musik yang kita mainkan, suara yang kita persembahkan kepada Tuhan, Tuhan tuh bilang Tuhan mencari penyembah-penyembah yang menyembah di dalam roh dan kebenaran. Itulah sebabnya setiap alat, setiap fasilitas yang kita pakai untuk menyembah Tuhan, jangan cuma sekedar dibunyikan, tapi butuh ada pengurapan roh di situ, sehingga tarian bukan hanya sekedar tarian yang kosong, tapi ada tarian yang diurapi, ada Spirit of God di situ diurapi, sehingga waktu kita menari pakai tamborin itu untuk dipukul, waktu dipukul imani, waktu dipukul itu iblis tuh ngacir. Jangan cuma asal kecek sambil mikir nih otaknya nih, aduh ketukannya ini udah keberapa ya, masuk keberapa ya, masuk berapa. Ya masih belajar pasti begitu. Tapi target utamanya adalah bukan hanya sekedar skill yang kita lakukan, kita mainkan, tapi ada sesuatu secara spirit yang terjadi di dalam pujian penyembahan, di dalam musik yang kita mainkan, ada roh Tuhan yang mengurapi. Daud, waktu pengurapan Tuhan turun, dia main kecapi, itu roh jahat di Saul, di dalam diri Saul, hibrid toh. Rindukan setiap kali kita menyembah Tuhan tuh ada sesuatu yang terjadi. Iblis tuh gak betah lagi tinggal di dalam hadirat Tuhan. Iblis tuh akan kok pontang-panting kabur deh saat ada skill yang diurapi. Karena itu waktu kita menyembah Tuhan, kita pakai suara kita untuk muji Tuhan, untuk nyanyi, bukan hanya sekedar nyanyi. Mentang-mentang suaranya bagus, melengking sampai tinggi, terus dipikir itu yang bagus. No, kalau nggak ada pengurapannya cuma nyanyi toh, apa bedanya dengan penyanyi yang di bar? Banyak yang lebih bagus di sana. Tapi waktu pengurapan Tuhan turun, waktu kita cuman angkat tangan aja, cuman bunyiin linting-linting, tapi di situ ada hadirat Tuhan turun. Tuhan hadir, Tuhan melawat, Tuhan berkenan. Yang sakit Tuhan sembuhin, yang terikat Tuhan lepaskan. Amin. Bahkan jiwa-jiwa yang ada di luar, mereka akan tertarik untuk
Ada apa sih kok di sini kok heboh banget? Bukan heboh karena kitanya teriak-teriak, tapi karena ada hadirat Tuhan. Amin. Karena itu sadari sungguh-sungguh, kita ini penyembah, kita didesain khusus untuk menjadi penyembah. Kenapa kita harus jadi penyembah? Kenapa kita harus senantiasa menyembah Tuhan? Karena yang pertama, penyembahan itu membuat kita itu fokus sama Tuhan. Jadi penyembahan itu bukan hanya sekedar menguntungkan buat Tuhan karena Tuhan suka disembah. Bukan hanya kita memberikan sesuatu kepada Tuhan yang Tuhan sukai, yaitu penyembahan. Tetapi itu juga benefitnya tuh buat kita. Waktu kita menyembah Tuhan, kita tuh akan menjadi kembali fokus kepada Tuhan. Worship is the easiest way for us to refocus pikiran kita kembali, pikiran kita ini fokus lagi sama Tuhan di tengah-tengah kesibukan kita. Semua sibuk toh hari-hari, ya kan? Sampai ada yang kalau di WhatsApp tuh lama balasnya, saking suwibuk pol. Mengpa, ngerti. Hati-hati, jangan gara-gara kesibukan kita terus akhirnya kita fokusnya cuma sama kesibukan kita yang hari-hari ini. Itulah sebabnya kita perlu ada waktu untuk kita menyembah Tuhan. Kolose 3 ayat yang kedua. Baca sama-sama, 2-3. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Ini bahasa Inggrisnya bagus. Kita mesti ngeset pikiran kita dan tetap fokus terus-menerus kepada perkara yang di atas. Artinya perkara yang di atas itu perkara yang surgawi dan bukan hanya kepada perkara yang duniawi yang sifatnya hanya sementara. Kita memang masih di dunia, tapi tujuan utama kita itu adalah kepada kekekalan tentunya. Siapa yang mau terus-menerus hidup 1000 tahun di dunia? 100 tahun aja mikir ya. Ada kungkung popo yang dijaga umur 99,999. Udah susah gitu ya hidupnya ya. Nah, kita nih hidup di dunia cuma sementara transito. Tapi tujuan utama kita adalah kepada kekekalan, tentunya surga yang kekal yang kita tuju. Nah, di sini dikatakan kita mesti ngeset fokus pikiran kita ini, fokusin kepada hal-hal yang surgawi lebih daripada hal-hal yang duniawi. Memang kita masih tinggal di dunia, kita sibuk kiri kanan, atas bawah sibuk, banyak masalah lagi. Belum lagi kalau terima telepon dari Indonesia, dimintain duit melulu. Aduh, masalah lagi, nggak ada kabar baik perasaan kalau terima telepon dari Indo. Hal-hal yang seperti itu kadang bikin kita jadinya moodnya jelek ya kan. Jadinya bete lah segala macem. Ini tips. Kalau hati kita udah mulai terganggu nih damai sejahteranya, kita perlu stop sebentar dan kita perlu balikin lagi fokus kita kepada Tuhan. Cara tergampangnya adalah masuk dalam penyembahan. Waktu kita dalam beban berat, dalam hari-hari ini saya percaya banyak di antara kita yang ngalamin proses. Memang hari-hari ini adalah hari-harinya Tuhan sedang memproses. Lewat baptisan api itu khotbah yang lain lagi. Itu Tuhan hari-hari ini lagi proses kita nih hari-hari ini. Waktu Tuhan lagi proses setiap kita, justru disitulah kita harus lebih mendekat lagi sama Tuhan. Di dalam tantangan, dalam kita nggak tahu mesti gimana, ayo masuk dalam penyembahan, sembah Tuhan. Siapa yang lagi diproses hari-hari ini coba? Siapa yang lagi dalam masalah hari-hari? Bagus, bukannya nyukurin, tapi maksudnya itu bagus, satu alasan yang bagus untuk kita justru semakin dekat cari Tuhan, nyembah Tuhan lebih lagi. Amin. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku, ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu
pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku, ya. Amin. Barui hatiku, hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Justru waktu kita lagi banyak masalah, banyak tantangan, waktu kita lagi diproses, jangan fokus sama masalahnya. Waktu kita fokusnya sama Tuhan, masuk dalam penyembahan, kita dibawa untuk fokus lihatnya ke Tuhan, kita akan melihat betapa Tuhan itu jauh lebih besar daripada masalah kita. Dan waktu kita masuk dalam penyembahan, kita yang tadinya gak tahu mesti gimana, percaya deh, Tuhan pasti buka jalan buat saya gitu. Tunggu waktunya Tuhan. Tapi waktu kita sementara kita nunggu waktunya Tuhan, jangan kabur, jangan justru menjauh dari Tuhan, tapi justru ayo lari mendekat sama Tuhan. Lari mendekat, masuk lewat penyembahan. Disitulah kita balik lagi, fokus lagi sama Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Berikutnya 1 Petrus 4 ayat yang ke-7 bagian yang B. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Dalam penyembahan itu enggak selalu terus menerus. Kita tuh mesti, kita yang berkata-kata melulu. Jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Doa, pujian, dan penyembahan itu satu paket. Ya. Dan berdoa itu adalah komunikasi. Komunikasi dua arah. Jadi bukan hanya melulu kita yang aktif, kita yang ngomong, ngoceh melulu. Tuhan, aku lagi banyak masalah loh, ini loh masalahku satu. Udah gitu satu masih ada ABC-nya lagi. 1A, 1B, 1C, 1D. Kayak lagi ngerjain ujian aja ya di sekolah ya. Ngomong banyak sama Tuhan. Bagi kita di sini kebanyakan wanita-wanita. Memang wanita itu memang karunia berbicara ya, lebih banyak daripada laki-laki. Tapi kalau lagi waktunya nyembah Tuhan itu bukan hanya kita yang sibuk, kita yang mesti nyanyi terus, ngomong terus, bahasa roh terus. Tapi ada momennya, ada saatnya kita perlu kuasai diri kita dan tenang. Dan ini bahasa Inggrisnya bagus. Karena itu kita perlu berpikiran sehat, mengontrol diri kita dengan tujuan supaya kita bisa berdoa. Artinya waktu di dalam berdoa itu tetap seimbang dan fokus kepada perkara-perkara Tuhan, sehingga komunikasinya tuh lancar. Istilahnya sinyalnya gak putus-putus sama Tuhan gitu. Ya, your communication will be clear, reasonable, spesifik, detail, dan menyenangkan kepada Tuhan. Jadi supaya kita bisa komunikasinya sama Tuhan jelas, lancar, kita bisa menerima apa yang Tuhan mau, mengerti kehendak Tuhan, ada momennya kita perlu berhenti sejenak, kita tenang, kita diam dalam hadirat Tuhan. Tahu tombol ini? Tombol pause. Kalau di tip gitu ya, atau di remote TV, pokoknya player something, ada yang bentuknya segitiga, ada yang bentuknya ini. Bentuknya segitiga tuh biasa buat play.
Ini biasanya untuk pause. Pause tuh artinya berhenti sejenak. Dalam kita menjadi penyembah, kita tuh kadang-kadang perlu berhenti sejenak. Jangan salah mengerti, artinya berhenti sejenak bukannya berhenti cari Tuhan loh ya. Artinya berhenti untuk kita menenangkan diri kita. Yesaya 30:15. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan, dan dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Saya tuh suka baca tuh ada perbandingannya pakai Inggrisnya tuh lebih mudeng gitu, lebih bisa ada pengertian yang baru lagi. Ini versi bahasa Inggrisnya. Hanya dengan kembali kepada Tuhan dan istirahat di dalam Tuhan, di situ kita tuh akan diselamatkan, dan dalam quietness, ketenangan, kesepian, sepi, bukannya kesepian lonely di sini, tapi quietness, tenang. Kadang-kadang kita perlu cuman diem aja dalam hadirat Tuhan. Dalam menyembah tuh nggak kitanya aktif ngomong terus. Ada kalanya kita memang perlu all out, heboh, kita menyala-nyala. Tadi kan kita heboh ya. Tuhan suka juga kayak gitu, tapi nggak terus-menerus gaspol melulu kayak gitu. Waktu kita begitu tuh kita sedang mengekspresikan pujian kita kepada Tuhan. Oke, Tuhan juga suka. Tapi waktu kita mau mendengar Tuhan ngomong, kita nggak bisa kalau kita berisik mulu. Kita perlu pause, berhenti sebentar, istirahat di dalam ketenangan. Di situ Tuhan kasih kekuatan yang baru. Amin. Komunikasi yang baik itu adalah kalau kita itu, ini berlaku untuk bukan hanya komunikasi dengan Tuhan ya, komunikasi dengan sesama. Komunikasi yang baik itu adalah kalau kita waktu lagi ngomong-ngomong itu bukan hanya ngomongin diri kita melulu. Coba kalau kalian punya temen yang tiap kali kalau ngobrol sama dia ngomonginnya diri sendiri mulu, sebel gak sih? Aku gini. Majikanku ya, aku gini. Aku mulu, fokusnya ke aku mulu. Komunikasi yang baik itu adalah kalau justru kita ngomongin lawan bicaranya. Gimana kamu? Gimana kamu masuk majikan yang baru ya? Gimana kamu di sana? Seperti itu. Waktu kita komunikasi dengan Tuhan, jangan cuman kita sibuk ngomongin tentang diri kita mulu, ngadu aja sama Tuhan. Tuhan, ini loh, aku udah umur segini loh, jomblo loh Tuhan. Kapan pasanganku ya datang ya? Aku. Ini loh Tuhan, kambingku kok gak beranak-anak ya? Kok ini kok tanaman-tanamanku ini kok pada gak ini loh. Aku terus ada momennya kita harus pause, berhenti sejenak, dan kita nunggu Tuhan tuh mau ngomong apa sama kita. Sudah nangkep ya? Ayo kita praktek hari ini. Tadi kita udah heboh, udah nyanyi, udah muji, nyembah Tuhan. Tapi sekarang saat ini, mari kita praktek untuk diem aja. Masuk dalam hadirat Tuhan. Dan coba denger Tuhan mau ngomong apa gitu. Bukan hanya hari ini, tapi biasakan setiap hari di tengah-tengah kesibukan kita ada pencet tombol pause. Untuk kita istirahat di dalam ketenangan hadirat Tuhan. Dan nantikan Tuhan bicara sama kita, nantikan Tuhan berikan kekuatan yang baru buat setiap kita dalam hadiratnya. Ada satu lagu yang saya suka banget hari-hari ini, judulnya Secret Place. Saya minta tolong nanti Levi nyanyiin lagu ini. Ini pasti lagu yang baru buat kita. Boleh dikeluarin nanti lagunya. Ini lagu yang baru, mungkin belum pernah nyanyiin. Saya belum nggak ngajak kita nyanyi dulu. Kata-katanya bagus banget. Saya bacain dulu ya, sekilas ya. Nggak ada saat yang lebih indah selain di dalam hadirat Tuhan. Untuk mencari wajahnya dan mendengar suaranya. Aku ingin menjauh dari hiruk pikuk dunia. Kita ini di Hong Kong ini kota yang berisik, kota yang serba cepet.
apa-apa tuh mesti satu cepet banget. Kita tuh ketularan kayak gitu. Kita pulang ke Indonesia pasti nggak betah deh. Kebiasaan di sini geraknya cepet, di Indonesia pelan-pelan, jalan juga kita kan bubut. Di tengah-tengah kesibukan yang seperti itu, kita perlu menjauh dari keramaian yang seperti itu dan tinggal di dalam rumah Tuhan untuk masuk dalam hadiratnya, masuk dalam kekudusannya. Ayo sekarang kita praktek, biar Levi nyanyi. Kita diem aja, kita nikmatin aja. Boleh tutup mata, yang mau berdiri boleh berdiri, yang mau tetap duduk juga gak apa-apa. Tapi ayo coba menangkap apa yang Tuhan mau sampaikan buat setiap kita. There is no better moment than being in His presence. Seek His face and listen to His voice. I want to walk away from the glamour of the world, dwell in His house all the days of my life. I want to see Jesus face to face. I want to run deep into the secret place, here in His presence. I want to see Jesus face to face, worshiping His holiness till less of me and more of Him. There is no other moment than within His presence. Seek His face and listen to His voice. I want to walk away from the glamour of the world and dwell in His house all the days of my life. Dwell in His house all the days of my life. I want to see Jesus face to face. I want to run deep into the secret place, here in His presence. I want to see Jesus face to face, worshiping His holiness till less of me and more of Him. Kalau Bapak Gembala kita suka pagi-pagi bangun menyendiri. Kalau saya sukanya malam-malam, waktu sepi, nggak ada orang gitu ya. Nggak usah nyanyi, diem aja, cuman diem aja. Tapi mikirin kebaikan Tuhan, fokus sama apa yang Tuhan mau ngomong. Jangan cuman kita yang sibuk ngomong terus sama Tuhan. Biarkan Tuhan bicara. Itu adalah bagian dari penyembahan. Waktu Tuhan urapi engkau jadi penari, jangan cuma nari pakai gerakan hafalan, tapi biarkan rohnya turun mengurapi. Minta sama Tuhan tarian profetik. Justru yang seperti itu Tuhan suka. Bebaskan rohnya. Di belakang masih ada penari, masih ada Reni, masih ada siapa lagi? Yesi masih ada? Udah gak ada. Tadi kamu udah ya? Maju sekali lagi. Maju bertiga.
kita nyembah Tuhan. Bebasin sebebas-bebasnya. Kalau kita cuma mau diem aja nikmatin, gak apa-apa, nikmatin aja. Buka tangan kita, arahkan pandangan kita kepada Tuhan. Tapi yang di depan saya minta kalian bebasin, minta sama Tuhan tarian profetik. Worship. I wanna see Jesus face to face. I want to run deep into the secret place. Here in His presence, I want to see Jesus face to face. Worshiping His holiness, the less of me and more of Him. Saudara yang mulai tahu lagunya boleh nyanyi. I want to see Jesus. Ini kerinduan kami Tuhan. Face to face. I want to run deep into the secret place. Here in His presence, I want to see Jesus face to face. Worshiping His holiness, the less of me and more of Him. In this quiet place, secret place, I will only for Him. In this quiet place, secret place, I wait only for Him. Kami menantikan Engkau in this quiet place, secret place, I wait only for Him. In this quiet place, secret place, I wait only for Him. I wanna see Jesus. Bangkit berdiri bersama-sama. Boleh angkat suara sembahnya. Deep into the secret place, here in His presence, I wanna see Jesus face to face. Worshiping His holiness, the less of me and more of Him. I wanna see Jesus. Kami mau bertemu dengan Engkau ya Tuhan. Buka denganmu ya Tuhan. Bawa kami masuk ke tempat tersembunyi Tuhan. I want to see Jesus face to face. Worshiping His holiness, the less of me and more of Him. Let's sing one more time. I want to see Jesus face to face. I want to